Firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, temanya yaitu begini. Menyentuh hati Tuhan. Ya, menyentuh hati Tuhan. Mari kita baca ayat emasnya yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. 2 Korintus 5 ayat 9 yang berbunyi demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saya ulang, supaya kami berkenan kepadanya. Nah saudaraku, itu sebabnya saya memberikan satu tema, menyentuh hati Tuhan. Nah, kata berkenan di sini, itu apa yang menyebabkan? Karena ada orang yang berhasil menyentuh hati Tuhan. Kalau dia sudah berhasil menyentuh hati Tuhan, Tuhan senang. Tuhan setuju. Ya, sehingga ketika berhasil menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan gak beri kepada orang yang berhasil menyentuh nama Tuhan? Pasti Tuhan akan beri. Nah, tolong dengar kalimat ini. Saudara punya kebutuhan, tetapi Tuhan lebih tahu kebutuhan apa yang saudara perlukan daripada saudara mengerti sendiri kebutuhan saudara. Dia lebih tahu saudara-saudara, dan dia sanggup menjawab atau mengabulkan doa kita lebih daripada apa yang kita pohonkan. Betapa hebatnya Tuhan, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya mari kita akan melihat bagaimana supaya hidup kita ini berkenan sehingga kita berhasil menyentuh hati Tuhan. Berarti harus ada triggernya, harus ada penyebabnya, harus ada pemicunya, ya, harus ada triggernya. Mari coba kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Mari kita buka Lukas 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lukas 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7 kita baca rame-rame. 2, 3. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sampai di sini dulu. Imam Zakaria, seorang hamba Allah yang sangat setia melayani Tuhan. Istrinya juga demikian setia melayani Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, dikatakan keduanya ini hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dituliskan dalam Alkitab, 100% dia lakukan. 100% dia imani. Hebat saudara-saudara. Suami istri melakukan firman dengan tidak ada cacat celahnya. Nah saudaraku, walaupun sebagai seorang imam, tetapi dia mempunyai pergumulan yang berat. Apa sebabnya? Sebab dikatakan pada ayat yang ke-7, mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Zaman itu, kalau ada seorang istri yang mandul, gak bisa punya anak, orang berpikir dia kena kutuk daripada Tuhan. Coba saudara bayangkan, walaupun ini Zakaria sebagai seorang imam, tetapi dia mempunyai pergumulan yang sangat berat. Mungkin orang bisa berkata, lu jadi imam, oke. Tetapi apa buktinya? Lu punya istri mandul, gak punya anak. Ya, mungkin orang berkata,
Engkau melayani kelihatannya setia, tapi diam-diam berbuat dosa. Makanya istri kamu dikutuk oleh Tuhan. Itu satu beban berat. Tetapi enggak ada alasan Zakaria dan Elisabet semakin setia dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Nah saudaraku, Tuhan tahu bahwa Elisabet itu adalah mandul. Nah saudaraku yang kekasih, lalu apa yang terjadi kemudian? Mari kita akan lanjutkan ayat selanjutnya ya. Yaitu ayat 24 sampai ayat 25. Mari kita baca beramai-ramai. 24 dan 25. 2, 3. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara lihat di sini. Tuhan menguji kepada Elisabet khususnya, yaitu kepada Zakaria. Walaupun mereka banyak pergumulan, tetapi mereka tetap setia dan melakukan firman, tidak ada cacat celahnya. Ini triggernya saudara-saudara. Ini pemicunya sampai Tuhan Allah berkenan. Tuhan setuju, Tuhan senang apa yang dilakukan Tuhan. Pada ayat ke-7 ya, dikatakan pada ayat yang ke-24 dikatakan beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Ini satu mujizat saudara-saudara. Ini satu mujizat. Waktu dulu saya ke sini bersama dengan istri saya. Istri saya itu tantenya Pendeta Ferry. Karena maminya Pendeta Ferry dengan istri itu kakak adik saudara ya. Nah begitu. Sesudah menikah 3 tahun tidak ada kelihatan istri saya mengandung. Kami sudah pergi ke dokter spesialis. Waktu itu kami melayani di kota Manado, Sulawesi Utara. Saudara-saudara, seorang ahli penyakit dalam. Dia periksa kami selama 1 tahun. Baik istri dan saya diperiksa ya. Bolak-balik keluar laboratorium, makan obat ini dan sebagainya. Apa kesimpulannya? Ibu mempunyai banyak kekurangan, bla 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 disebutkan. Sehingga sulit untuk mengandung. Istilahnya, mohon maaf ya ibu ya, ibu mandul. Tetapi bapak juga sama. Ya, bapak tidak akan bisa menurunkan keturunan ya kepada ibu. Dengan mohon maaf, bapak juga mandul. Kaget saya saudara-saudara. Masa laki-laki bisa mandul? Makanya ibu-ibu kalau suamimu ya tidak mandul sehingga ibu punya anak lebih dari 1, itu luar biasa baiknya Tuhan. Amin. Nah saudaraku, jadi itu dokter itu Kristen, tetapi bapak ibu gak usah sedih ya. Kalau dokter manusia sudah angkat tangan, ada dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus, haleluya. Nah, akhirnya kami pindah meninggalkan Manado, melayani di Jakarta, saudara-saudara. Sekaligus saya studi lanjut. Nah, di Jakarta ada KKR besar-besaran yang dipimpin oleh Pendeta Morris Cerullo. Beliau warga negara Amerika, tetapi sebetulnya dia orang Israel, orang Yahudi. Itu di lapangan sepak bola Bung Karno di Senayan, Jakarta. Yang hadir bukan puluhan ribu, tapi ratusan ribu manusia. Dan hari pertama saya melihat, itu tongkat-tongkat orang yang cacat, saudara, itu seperti gunung. Ya, itu dibakar, saudara. Kenapa? Karena mereka pergi dengan tongkat, pulang itu tanpa tongkat. Luar biasa terjadi banyak sekali mujizat. Hari kedua juga sama. Orang yang matanya gak bisa melihat, buta bisa melihat. Yang bisu bisa berbicara. Yang tuli bisa mendengar. Hari ketiga, hari terakhir. Salah saya berkhotbah. Beliau berkata, siapa di antara saudara yang sakit? Ya, angkat tangan kiri tinggi-tinggi. Lalu tangan kanan taruh di bagian yang sakit. Nah saya itu karena banyak sekali orang, saya berdiri di belakang. Saya bilang sama mami, mami suruh tumpang tangan. Kita tumpang tangan sebelah mana ini?
nggak punya anak, tumpang tangan sebelah mana? Di perut saja. Oke, di perut saja. Pendeta selalu berdoa, wah luar biasa saudara. Dan saya merasakan hadirat Tuhan menjamah saya. Oke, singkat cerita. Waktu itu saya dan istri saya, karena baru pulang dari Manado, tinggalnya di gereja papinya Pendeta Ferry. Ya, itu cukup lama di situ, banyak sekali tamu-tamu dari Manado. Jadi istri saya melayani pagi-pagi untuk supaya tamu-tamu ini bisa makan. Makan siang juga begitu. Nah, kira-kira sudah lewat 1 minggu, tamu masih banyak. Ketika istri saya melihat nasi, dia muntah. Melihat nasi, dia muntah. Lalu maminya Ferry berkata, "Hai Pujo, mari sini. Kamu punya doa sudah dikabulkan Tuhan. Ya, sudah dikabulkan Tuhan. Sudah, kamu pergi ke sana di Gang 100 di Tanjung Priok nih, naik beca." Akhirnya pergi ke tempat praktek dari bidan. Nah, sudah diperiksa. Apa yang terjadi? Bidan tertawa, "Pak, salaman dulu." Apa arti salaman ini? Istri Bapak positif mengandung. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Anak saya sudah 2, saudara-saudara. Dua-duanya perempuan. Baru ulang tahun. Nah itu dia ya. Jadi anak saya yang pertama baru ulang tahun beberapa hari yang lalu. Suaminya juga sama. Coba beda 1 tahun. Ya. Anak saya yang pertama dengan suaminya dua-duanya sudah menjadi pendeta. Mereka menjadi dosen di STT Bethel, ya, puji Tuhan. Itu dia. Lalu anak yang kedua kerjanya di Pulau Bali. Ya, ini Pak Ferry sudah pernah ketemu sama dia waktu dia di Bali. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Elizabeth dan suaminya Zakaria sudah dikabulkan kerinduannya, ya, oleh Tuhan. Tetapi ya namanya manusia, walaupun dia seorang imam, kadang-kadang dia pakai pikiran, ya, perasaan itu jalan. Istri saya sudah tua, masa istri saya bisa mengandung? Oke, nanti kalau misalnya mengandung benar, lahir seorang anak, udah bisa jalan, digandengnya itu anak. Ya, orang bilang, "Oma, yang Oma gandeng itu cucunya atau cicitnya?" Enak banget, ini anak saya bukan? Ya, udah tua udah punya anak lagi ya. Itu namanya Oma genit katanya. Zakaria berpikir sampai ke situ. Makanya malaikat Tuhan bilang, "Zakaria, mulai hari ini kamu gak bisa ngomong. Sampai nanti anak kamu lahir." Wah, saudara-saudara. Begitu Zakaria keluar dari bait suci, ditanya orang, gak bisa ngomong, cuma bisa nulis, suruh baca. Orang-orang mengatakan, di rumah Tuhan, dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Istrinya mengandung benar-benar, saudara. Lahirlah seorang laki-laki. Siapa namanya? Yohanes. Yohanes Pembaptis. Luar biasa, saudara-saudara. Sangat luar biasa. Harus ada pemicunya supaya Tuhan berkenan. Harus ada triggernya supaya Tuhan senang. Yaitu dua-duanya melakukan setiap perintah Tuhan tanpa ada cacat celanya. Tolong dengar. Kalau saudara melakukan firman Tuhan tanpa ada cacat celanya, percaya 100% melakukan apapun perintah Tuhan. Tanpa saudara minta, Tuhan akan memberi kepada saudara. Haleluya. Itu triggernya. Melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bacakan Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, apa yang terjadi? Ayat 4 dikatakan, diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Siapa suami istri yang masih muda-muda, yang belum punya keturunan? Kalau ada boleh angkat tangan. Saya mendoakan sudah 9 pasangan suami istri. Yang mereka ada yang sudah 9 tahun tidak punya anak. Ada yang sudah 13 tahun gak punya anak. Saya doakan.
Suami istri saya suruh pegangan tangan, saya tumpang tangan. Tuhan, ingatlah ketika mereka berhubungan sebagai suami istri, buatlah istrinya mengandung. Mujizat terjadi, saudara-saudara. Saya hitung sudah 9 orang mengalami seperti itu. Jadi Tuhan memberikan pengalaman kepada saya, ada tujuannya supaya saya bisa menjadi berkat, ya, di hadapan Tuhan. Contoh kedua, yaitu seorang perwira dari Kapernaum. Ini bukan orang Yahudi, tetapi orang Itali, ya, perwira dari Kapernaum. Mari kita baca Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 5 sampai ayat 10, saya akan bacakan kepada saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, saudara lihat di sini, seorang perwira, ya, kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa daerah, baik bahasa Jawa ataupun bahasa Batak, ini perwira ini pangkatnya letnan 1, saudara-saudara, ya. Jadi kalau saudara punya Alkitab dalam bahasa daerah dan mengerti, itu terjemahannya itu lebih cespleng daripada bahasa Indonesia. Ya, di sini cuma perwira, tapi dalam bahasa yang itu tadi saya katakan letnan 1. Nah, bayangin aja. Nah, saudara-saudara, jadi ketika perwira ini datang kepada Yesus karena dia sudah percaya kepada Yesus, karena nama Yesus sudah menjadi viral, ya. Lalu dia berkata, Tuhan, tolonglah, ya. Saya punya seorang hamba, seorang pembantu, lumpuh dan sangat menderita. Tuhan, tolonglah, sembuhkanlah dia. Jawaban Tuhan itu langsung luar biasa. Sangat simpatik sekali. Oke, aku akan datang ke rumahmu, aku akan sembuhkan dia. Tetapi apa kata perwira ini? Tuhan enggak usah, enggak layak kalau Tuhan datang ke rumah saya. Cukup katakan di tempat ini. Maka hambaku yang di rumah sana pasti akan sembuh. Jadi Tuhan enggak usah repot-repot pergi ke sana. Katakan saja sepatah kata di sini. Itu hambaku yang di sana pasti akan sembuh. Sampai Tuhan itu heran. Belum pernah melihat atau mendengar iman seperti ini yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Hati Tuhan tersentuh, saudara-saudara. Ya, hati Tuhan nahan. Langsung Tuhan katakan, oke, hambamu sembuh. Kalau saudara baca selanjutnya, ketika perwira ini pulang, di tengah jalan nyusul hamba-hamba yang lain. Tuhan, itu hambamu tiba-tiba sudah sembuh. Jam berapa dia sembuhnya? Jam sekian. Wah, persis waktu itu Yesus mengatakan, pulanglah, hambamu telah sembuh. Tolong saudara dengar, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Punya iman seperti perwira Kapernaum enggak? Haleluya. Saudara datang kepada Pastor Ferry. Ya, Pak Pendeta, anak saya sakit keras Pak, di rumah sakit. Oke, ya,
Saya cukup katakan di tempat ini, anakmu pasti sudah sembuh. Silakan pulang. Kira-kira hati saudara mikir apa? Ih, ini pendeta. Bukan mau datang doa di rumah sakit, tumpang tangan. Malah katakan, cukup di sini saya katakan, sembuh, anakmu sembuh. Punya iman seperti perwira Kapernaum itu sulit, saudara-saudara. Bisa bilang amin? Sulit. Tapi kalau saudara mampu memiliki iman seperti itu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, itu pasti akan terjadi. Tuhan sangat luar biasa. Sekali waktu itu saya masih tinggal di pastori gereja, saudara-saudara ya. Sore-sore ada salah satu jemaat yang datang, ya pencet bel gereja, cet. Saya langsung turun, saya buka pintu. Hai Pak, ini sore nggak ada kebaktian, lah kok Bapak datang jauh-jauh ke sini? Langsung dia tersungkur, saudara-saudara. Dia nangis kenceng-kenceng. Dia katakan, Pak Pendeta, anak saya sudah 3 hari nggak pulang. Seorang gadis nggak tahu kemana. Udah lapor polisi kemana-mana, nggak pulang. Bagaimana ini Pak? Tolong Pak, doakan. Langsung dia masuk di gereja, dia berlutut di depan mimbar, saudara. Lalu saya tumpangkan tangan dia. Tuhan, Engkau tahu apa pergumulan, rasa takut daripada Bapak ini karena anaknya tiba-tiba hilang, nggak pulang. Udah 3 malam nggak pulang-pulang. Nah, saya doa, lalu saya mendengar Tuhan berbicara. Katakan, malam nanti anakmu akan sampai ke rumah. Saya doa terus, terima kasih Tuhan. Saya bangunkan dia, Pak, Bapak pulang. Nanti malam anakmu akan pulang. Yang benar Pak, loh percaya enggak? Mesti belajar percaya, silakan pulang. Nanti malam anakmu pulang. Benar-benar saudara, malamnya memang agak larut. Kira-kira jam 2 tengah malam. Ketok pintu. Bapaknya sudah tidur, gak kena. Ketok pintu terus. Pak, buka pintu Pak, buka pintu Pak. Ternyata saudara, sore-sore ketika tadi bapaknya itu ke gereja, anak itu sudah mulai seperti begini. Dia di pematang sawah, gak ada orang. Dia nangis sendiri. Datanglah seorang petani. Nak, ngapain kok nangis di tengah sawah, gak ada orang. Lalu dia mulai cerita. Saya dibawa oleh seorang lelaki, saya dipukuli, tapi saya dilepaskan. Ya saya nggak tahu pulang kemana. Itu sebabnya Pak, tolonglah kalau Bapak tahu. Rumahmu di mana? Dikasih tahu. Oke, diantar saudara-saudara. Persis jam 2 menjelang pagi, anaknya pulang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman itu saudara-saudara. Ya, entah Tuhan datang ke rumahnya atau Tuhan gak usah datang, cuma berdoa di sini, berkata di sini, imani itu pasti akan terjadi. Haleluya, haleluya. Coba, kenapa nama saya kok Abednego di belakangnya? Pujo Stoto Abednego. Itu nama diberikan kepada saya ketika saya selesai dibaptis. Abednego itu saudara-saudara. Ada pendeta yang bilang sini, Pak Pujo, masa you pakai nama Abednego? Kamu nggak tahu ya, Abed itu kan hamba, Nego itu dewa. Berarti kamu hambanya dewa Nego. Saya bilang enak aja, jangan lihat seitunya. Sebab itu Abednego disuruh menyembah patung dari Nebukadnezar, dia nggak mau. Ya, kalau Tuhan tolong, haleluya. Kalau Tuhan nggak tolong, biar mati dibakar hidup-hidup, saya tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhan dirikan. Itu Abednego saudara-saudara. Ditolong tidak, saya tetap katakan haleluya. Jadi saya menyandang gelar nama itu berat saudara-saudara. Sadrak, Mesah, Abednego. Nah saudaraku yang kekasih, mereka percaya dengan sungguh-sungguh, ditolong atau tidak ditolong,
Haleluya. Bagaimana kira-kira? Kalau saudara doanya belum dikabulkan sampai hari ini, tetap setia enggak? Tetap percaya firman enggak? Kalau tetap percaya itu triggernya di situ saudara. Ya, saudara pasti akan ditolong oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, mari kita akan lanjutkan. Ini seorang perwira Kapernaum ini luar biasa saudara ya. Nah, mari kita akan melihat, kita akan baca ayatnya saja ya. Matius 8 tadi, sekarang pada ayat keberapa ini? Tadi ayat 10 ya. Nah, setelah ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya. Lalu tadi langsung dikatakan, yang seperti saya katakan tadi saudara, langsung apa? Ketika dia pulang di tengah jalan, hambanya mengatakan, Tuhan hambamu sudah sembuh. Jam berapa dia? Jam sekian. Persis ketika Yesus mengatakan, sembuhlah dia. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sekarang lanjutkan pada perkara ketiga, contohnya seorang perempuan Kanaan. Ini kebalikan dari yang kedua ya, seorang perempuan Kanaan. Mari kita lihat Matius pasal 15. Matius pasal 15. Oke. Yaitu pada ayat yang ke-21 sampai 28. Nah, supaya bisa mengerti semuanya, saya akan coba bacakan ayat-ayat ini, saudara ya. Matius pasal ke-15. Oke, mulai ayat yang ke-21 dikatakan begini. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kebalikan dari perwira Kapernaum. Tuhan, hambaku di rumah sakit, lumpuh, sangat menderita. Tuhan katakan, oke, saya mau datang ke rumahmu. Ini perempuan Samaria juga berkata sama. Kasihanilah aku ya Tuhan, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus itu cuek. Apa itu cuek, saudara? Diam aja. Nggak ada respon sama sekali. Ya, dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Malah muridnya mengatakan, Tuhan suruh pergi aja. Ya, ganggu aja ini perempuan ini. Coba saudara, kalau diperlakukan seperti itu kira-kira bagaimana? Misalnya ya, ini Pak Ferry Gembala kedatangan seorang jemaat. Pak Pendeta, anak saya dirasuk setan nih Pak. Tolong ya Pak, pergi ke rumah saya, doakan sembuhkan dia. Pak Ferry diam aja, malah dia pakai HP aja gini. Ibu Lindi keluar, Pak suruh pulang aja dia, ganggu aja. Orang lagi istirahat enak-enak yang ganggu aja. Ini contoh. Kira-kira gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Ini pendeta. Emang di Philadelphia cuma gerejanya dia aja, gua pindah gereja lain. Nah kalau seperti itu, saudara nggak punya trigger menyentuh hati Tuhan. Tuhan diam aja. Malah Tuhan bilang gini, kata orang Jakarta, emang gua pikirin. Jangan sampai kayak gitu lah saudara ya. Nah kita lanjutkan, hebat ini Ibu Samaria ini. Ya Ibu Kanaan ini saudara ya. Ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Coba, ini perempuan dikatain anjing, saudara-saudara. Orang Manado, RW. Tapi kalau RW enak kan, anjing coba. Direndahkan dia, dihinanya dia. Ini sebetulnya sebagai ujian, sebagai tes, sebagai cobaan. Benar gak iman ibu ini? Ya, kita lanjutkan. Kata perempuan itu ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan setelah itu juga anaknya sembuh. Wah, luar biasa. Ya. Dikatain anjing. Iya benar Tuhan. Tapi anjing itu kan nunggu di bawah meja dari tuannya, pada remah-remah terbuang. Puji Tuhan, itu makanan saya itu. Coba saudaraku. Direndahkan, dihina-hina, tetapi tetap tekun, tetap percaya, tetap berharap, tetap setia kepada Tuhan. Waduh, ini di Indonesia. Orang Kristen itu lewat YouTube jadi bulan-bulanan, saudara-saudara. Dihina-hina, enggak karuan. Kamu calon neraka loh. Ya, intipnya neraka nanti kamu. Kamu orang kafir. Saya bilang sama jemaat, jangan terpengaruh. Justru mereka yang ngomong seperti itu, nanti mereka sendiri masuk neraka. Nah begitu saudara-saudara ya. Nah, jadi ini perempuan ini tetap setia, tetap tekun imannya. Jadi saya katakan iman wanita ini sangat gigih di hadapan Tuhan. Ya, tidak kunjung padam, maju terus, maju terus, maju terus apapun terjadi. Itu dia saudara-saudara. Jadi pemicunya adalah kegigihan, tetap merendahkan diri, tanpa merasa kecewa, tanpa merasa putus asa. Hasilnya anaknya yang kerasukan setan langsung sembuh. Bisa bilang amin. Tuhan tidak akan memberi dengan cuma-cuma. Harus ada triggernya saudara-saudara. Ya, harus ada pemicunya. Harus ada penyebabnya. Pasti Tuhan akan tolong kepada saudara. Nah sekarang yang terakhir. Contoh yang keempat, Abraham. Wah ini luar biasa saudara ya. Mari kita baca Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Mari kita akan melihat ayat 17 mulai. Dikatakan begini. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Pada waktu Abraham masih berusia kira-kira 75 tahun. Tuhan berjanji, keturunanmu nanti akan banyak sekali.
Sehingga kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Malam-malam lihatlah kamu ke langit. Bintang-bintang coba kamu hitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 17, 37, 100. Waduh Tuhan, tidak sanggup. Terlalu banyak. Oke. Seperti jumlah bintang di langit. Nanti begitu banyak keturunanmu. Lalu pagi-pagi Tuhan bawa dia ke pinggir lautan. Coba hitung butir pasir di pinggir laut ini. Wah Tuhan, tidak mampu, banyak sekali. Nah, seperti itulah banyaknya nanti keturunanmu. Nah saudaraku, itu ketika umur 75. Tapi menjelang 100 tahun umurnya, sudah 25 tahun, janji Tuhan belum tergenapi. Secara akal manusia, secara nalar manusia, waduh, janji udah 25 tahun gak ditepati, ya itu namanya janji omong kosong. Tapi Abraham tidak pernah mikir sampai ke situ. Tetap percaya. Bahkan dikatakan, tidak ada dasarnya Abraham ini percaya bahwa nanti dia akan mempunyai banyak keturunan. Gak ada dasar untuk berharap. Alasan untuk berharap kepada Tuhan gak ada sama sekali. Dasarnya gak ada sama sekali. Orang sudah tua, sudah lemah. Malah terjemahan aslinya lebih cespleng. Mohon maaf ya, udah impoten. Ya cespleng apa enggak saudara-saudara? Ngerti enggak? Istrinya, rahimnya sudah tertutup. Sorry ya, udah enggak terima tamu lagi. Ngerti enggak saudara? Secara nalar nggak mungkin. Makanya dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Tapi walau begitu, Abraham tetap berharap juga. Dan Tuhan katakan hal seperti ini diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi kalau secara otak manusia masalahmu nggak mungkin bisa ada pertolongan, bisa ada jalan. Tapi saudara percaya, Tuhan katakan, iman seperti itu adalah kebenaran. Saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Ya kan? Akhirnya, istrinya Sarah mengandung. Mengandung saudara-saudara. Persis di umur 90. Menjelang 91. Abraham 100 menjelang 101. Lahirlah seorang anak perjanjian. Namanya siapa? Ishak. Anak perjanjian. Dari Ishak inilah menurunkan bangsa yang besar. Dan dalam perjanjian baru dikatakan, setiap orang yang di dalam Yesus Kristus adalah keturunan Abraham dan mewarisi janji berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Karena yang disebut keturunan Abraham bukan karena keyahudiannya, tetapi karena imannya di dalam Yesus Kristus. Saya katakan secara rohani, saudara katakan secara rohani, kita ini keturunan Abraham yang juga mewarisi janji berkat yang Tuhan katakan kepada Abraham. Itu janji berkat berlaku untuk kita. Berikan kemuliaan kepada Tuhan saudaraku. Mewarisi itu, mewarisi itu, mewarisi itu. Sangat luar biasa saudara-saudara. Gereja kami di Jakarta banyak sekali ujiannya saudara-saudara. Ujiannya dari gereja-gereja yang besar-besar. Bayangkan saudara-saudara. Bahkan ada gereja yang secara viral, waduh itu jemaahnya udah ribuan. Tetapi saudara-saudara, pendeta-pendeta yang gerejanya cuma sederhana, itu banyak gembala-gembala yang menangis. Lalu kemudian curhat kepada saya. Betapa tidak. Tiba-tiba datang 4 orang pemuda.
Wah, pendetanya seneng. Ketambahan 4 jiwa. Disambut baik-baik dengan tepuk tangan. Tetapi kira-kira sudah 3 bulan. Pendeta ini promosi gereja yang besar. Dengan mengatakan, waduh sayang ya gereja kita di sini. Yang main musiknya nggak benar, WL-nya juga nggak benar. Jadi nggak enak kebaktian di sini. Kalau kebaktian di gereja saya, waduh, mantap badannya. Ya, sound systemnya gereja Anda kadang-kadang mati. Kalau yuk pergi gereja Anda, waduh luar biasa. Ya, ini ya. Kalau sudah lihat di gereja saya, waduh hebat sekali. Akhirnya saudaraku, anak-anak muda terbawa semuanya. Habis itu pemuda di gereja itu. Dan yang malah seperti itu bukan cuma 1 gereja. Beberapa gereja. Itu di Jakarta. Gereja kami memenangkan jiwa 1. Itu dilaksanakan door to door. Melakukan penginjilan pribadi. Dapatlah 1 jiwa. Itu pun disertai doa puasa yang sungguh-sungguh. Memenangkan 1 jiwa sulit sekali. Makanya saya kenal si A, si B, si C, sampai si Z. Siapa suami istri itu, anaknya berapa, semuanya saya tahu persis. Kenapa? Karena jiwa-jiwa dimenangkan door to door, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Nah kalau pendeta sudah jemaatnya ribuan, apa kenal sama jemaatnya? Ini akhir zaman saudara-saudara. Yang penting bukan kuantitasnya, jumlahnya. Tapi harus disertai dengan kualitas. Orang yang di dalam Kristus harus betul-betul menjadi ciptaan baru. Perkara yang lama sudah lenyap, bahkan sudah mati. Ku telah mati dan tinggalkan apa? Cara hidupku yang lama. Kenapa? Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi. Ini orang yang sudah di dalam Kristus. Hidup ini kuletakkan di mana? Pada mezbahmu ya Tuhan. Terus jadilah padaku seperti yang kau ingini. Harus menjadi ciptaan baru. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Sehingga ada seorang penginjil yang mengatakan demikian. Saudara rajin ke gereja tiap minggu. Tapi kalau hidupmu tidak pernah berubah, masih hidup seperti ciptaan yang lama, diwarnanya dosa, percuma masuk gereja. Karena orang yang di dalam Kristus harus menjadi ciptaan yang baru. Perkara yang lama sudah tinggalkan, bahkan dia sudah mati dalam cara yang lama, karakter yang lama. Behavior yang lama, agama yang lama, kelakuan yang lama sudah mati, muncul kelakuan yang baru. Nah saudaraku, ini akhir zaman. Pendeta khotbahnya harus sudah seperti ini. Haleluya. Ya, jangan menina-bobokkan jemaat. Dan jemaat ya oke-oke aja, yang penting hari Minggu ke gereja pasti masuk surga. Belum tentu Tuhan mengenal engkau. Tuhan baru mengenal orang-orang yang betul-betul sudah lahir baru. Yang setuju katakan amin. Yang setuju anggukkan kepalanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Ya. Jemaat saya bukan jemaat yang hebat-hebat. Saya mulai dari beberapa orang. Siapa mereka? Mbok-mbok tukang sayur dari pasar Kebayoran Lama. Suaminya tukang-tukang becak. Zaman itu di Jakarta masih boleh becak. 11 orang. Termasuk saya dan istri, berarti 9 orang. Nyewa sekolah dasar di daerah Kebayoran Baru. Jalan Hang Jebat 2 nomor 50 di belakang gereja HKBP yang besar. Tapi dalam waktu 1 tahun saya menggembleng jemaat, doa puasa, bersaksi. Satu ruangan SD, saudara, nggak muat.
Namanya sekolah dasar kan. Ada kursi, ada meja. Mejanya semuanya dikasih keluar. Sehingga kursi 2 lokal menjadi 1. Nggak muat lagi. Ya, akhirnya apa? Kursi ditambah maju. Sehingga di depan saya sudah ada orang duduk. Makanya saya khotbah mesti hati-hati. Jangan sampai mereka kehujanan, saudara-saudara. Saudara tahu maksud saya. Ini sebelah kiri kanan ada orang. Penuh sesak. Kita doa puasa. Minta supaya Tuhan kasih tempat yang baru. Tuhan buka jalan. Tiba-tiba seorang kau datang kepada saya. Om. Katanya om mau beli tempat untuk gereja. Iya. Rumah saya om. Saya datang ke rumahnya. Oh oke, boleh nih. Berapa ini belinya? Om gak usah beli cash. Saya punya hutang. Mesti dibayar hari ini 6 juta rupiah. Langsung saya kaget. Waduh. Di kas gereja itu cuma ada 6 juta rupiah. Persis kan. Bayar DP. Om, nanti sisanya paling lama 2 tahun ya om. Oke. Nah saudaraku, baru 1 tahun sudah lunas saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Udah lunas. Langsung jemaat. Kan mereka tukang-tukang kayu, tukang batu ya. Mereka tukang-tukang kebanyakan di samping tukang beca. Selesai kebaktian dari sekolah dasar tadi, semuanya kerja bakti. Bongkar itu rumah. Kamar-kamar dijebol semuanya. Jadi tempat ibadah yang agak luas. Nah saudara-saudara, saya lapor lurah. Ya kan? Lurah, dia keluar dari kantornya. Oh ada tamu, dia duduk. Pak silakan duduk. Pak Lurah, selamat siang. Saya ini pendeta pak. Mulai besok minggu, saya buka kebaktian di alamat ini. Dia kaget. Buka kebaktian. Bapak tahu nggak itu daerah hijau itu. RT-nya, RW-nya itu masih saudara. Fanatik sekali. Tolong dengar. Begitu Anda memulai kebaktian, berarti Anda memulai genderang peperangan. Saya kaget saudara. Kalau kamu berani, saya dikamu-kamuin saudara ya. Tadinya Bapak kan, kalau kamu berani, silahkan. Tapi artinya saudara membunyikan genderang peperangan. Nah ketika dia bilang kamu asal berani. Dia tadinya kan duduk. Ini meja, ini saya. Mejanya kan rendah gitu. Duduk di meja. Kakinya begini. Hampir kena kepala saya saudara-saudara. Saya pikir ini kurang ajar orang ini. Pikir gitu ya. Kalau kamu berani, silahkan. Langsung saya pergi. Pak saya berani pak. Terima kasih banyak. Langsung saya pergi saudara-saudara. Nah, hari Minggu kebaktian perdana. Tadinya pakai sekolah dasar, sekarang pakai tempat sendiri. Ya, penatua jemaat bilang gini, Pak Pendeta, nyanyinya setengah suara saja. Nggak usah pakai musik, pakai listrik, pakai gitar saja. Tapi setengah suara. Saya bilang sama majelis gini loh Pak, saya nggak punya iman kayak gitu. Kalau memang kita kebaktian diserbu, berarti Tuhan bilang, bukan ini yang aku berikan. Tempat yang lebih bagus. Gitu Pak. Sementara kebaktian saudara-saudara. Anak-anak muda yang bagian musik, WL, karena selama ini cuma pakai sekolah dasar, sekarang sendiri semangatnya luar biasa. Ya, gitar listrik bunyi, drum bunyi. Pakai sound system lagi. Bingar-bingar, kenceng sekali. Tua-tua jemaat mulai keluar masuk, dia lihat di luar, loh kok aman, masuk lagi. Gak lama keluar lagi, loh aman, masuk lagi. Kebaktian pertama minggu itu gak ada gangguan. Kebaktian berikutnya gak ada gangguan. 1 bulan gak ada gangguan. Akhirnya saya bilang, saya harus tinggal di rumah itu. Lalu saya dekati RT-nya. RT-nya ternyata baik sama saya. Cuma sedemikian baiknya, sering dia bilangnya Pak, seminggu lagi anak saya sunatan Pak. Bapak mau nyumbang apa? Setiap kali ada apa-apa dia datang ke gereja, Bapak nyumbang apa? Ya nggak apa-apalah, kita berkorban aja. Akhirnya daerah itu digusur sama pemerintah, RT-nya itu mesti pindah. Saya diangkat menjadi ketua RT, saudara-saudara.
Tolong dengar, 18 tahun ketua RT saudara-saudara. Haleluya. Dan itu lurah yang kurang ajar sama saya, dipindahkan saudara-saudara. Dipindahkan di lurah yang nasionalisme. Jadi kalau saya berangkat ke kantor kelurahan, orang bilang, selamat pagi Pak Pendeta. Itu ada apa? Ada semacam gambar Kebayoran Lama Utara. Itu ada denahnya dan gereja saya sudah digambar di situ. Saudara lihat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Akhirnya gereja bisa mengembang ke kanan lagi dan mengembang ke belakang. Sekarang tambah lagi mengembang ke sebelah sini. Jadi tempat parkir saudara-saudara. Tolong saudara dengar, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Harus ada triggernya. Ya, apa itu triggernya? Dari cerita tadi kita melihat yang pertama, harus taat melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, miliki iman yang hidup. Yang ketiga, tetap merendahkan diri tanpa putus asa. Yang keempat, tetap percaya walau mustahil. Amin, berikan kemuliaan kepada Tuhan.